Oke, baik. Di sini kita akan tinjau untuk contoh dari perhitungan dengan menggunakan metode Carter Tracy. Nah, jadi eh, kita akan hitung ulang ya kumulatif materi influxnya untuk kasus dari contoh 4. Sebelumnya di sini di materi ketiga ya untuk yang Van Everdingen. Nah, di sini kita akan gunakan contoh yang sama yaitu dari contoh 4 kita akan gunakan atau hitung kembali dengan metode Carter Tracy. Nah, dari contoh tersebut kita sudah ketahui bahwa konstanta akifernya atau B atau K ya itu sama dengan 24,77 atau kita bulatkan jadi 24,8. Kemudian time dimensionless kita dapatkan perhitungan 32,9, radius external dimensionless 500 dan delta P lebih kurang 10 psi. Maka kita akan gunakan persamaan ini yaitu persamaan dari Carter Tracy untuk setiap interval ya. Untuk setiap interval. Jadi kalau intervalnya ada 2, 3, 4 jadi tinggal kita jumlahkan. Jadi total water influx-nya itu adalah sigma dari WE interval, WE interval N. Nah, di sini persamaannya WE interval N min 1 ditambah dengan TDN dikurang TDN min 1 tutup kurung kali K aksen delta PN dikurang WEN min 1 dikali P aksen DN dibagi PDN dikurang TDN min 1 dikali P aksen DN. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan bahwa kita akan menggunakan interpolasi dari tabel untuk solusi Van Everdingen dan Hurst ya. Jadi dilihat solusinya. Jadi Van Everdingen dan Hurst ini ada dua tabel. Satu tabel untuk nilai WED versus TD. Yang ini kita gunakan di solusi untuk unsteady state untuk model edge ataupun bottom water drive ya. Sedangkan tabel yang kedua adalah tabel Van Everdingen dan Hurst untuk nilai PD versus TD. Jadi ini bisa dilihat di buku well testing, ataupun juga ditarik Ahmad untuk bagian well testingnya juga ada. Jadi PD versus TD, maka di sini eh, yang kita gunakan adalah interpolasi. Jadi interpolasi untuk nilai ini ya. Jadi di sini kita akan dapatkan nilai TD untuk nilai 32,92, maka kita akan harus cari dulu nilai PD-nya berapa dari untuk nilai TD sama dengan 32,9 ini. Maka dari interpolasi kita akan dapatkan nilai PD-nya menjadi 2,186. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang namanya eh, mencari nilai P aksen ini, P aksen DN di sini. Untuk mencari nilai P aksen DN. Jadi, untuk mencari nilai P aksen DN di sini, maka kita ketahui bahwa eh, angka 32 ini kalau dari tabel itu berada di antara nilai 30 dan 40 ya seperti itu. Nah, maka di sini kita akan ambil nilai PD dan PDTD dan nilai PD dan TD-nya pada kedua angka itu ya di 30 dan 40, 2,147 dan 2,2824. Jadi P aksennya, P aksen DN untuk interval ini, maka di interval ini P aksen DN-nya kita akan lihat di sini yaitu M itu kan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 kan itu. M atau slope ya. Jadi kita akan lihat bahwa P aksen ini adalah turunannya atau slope-nya. Atau dengan kata lain, P aksen ini sering disebut juga dengan dP per dt kalau di sini kondisinya ya untuk fungsi time. Jadi delta P dikurang delta T. Jadi delta PD di sini ya, delta PD dan delta TD. Jadi di sini delta P-nya adalah nilai yang pertama 2,284 dikurang nilai yang kedua 2,147 dibagi nilai 40 dikurang 30. Sehingga kita dapatkan P aksen DN-nya atau P aksen untuk nilai ini, P aksen TD di interval ini adalah 0,0135. Nah, sehingga untuk kumulatif di 90 hari, berapa nilai WE-nya? Maka kita hitung. Jadi, data yang pertama, kita tidak ketahui data ini. Jadi, untuk pertama kali perhitungan, maka kita akan menggunakan kumulatif water influx itu selalu sama dengan 0 pada awal perhitungan. Jadi, karena di sini interval yang cuma satu, langsung ke 90 hari, otomatis data yang pertama kumulatif water influx untuk interval sebelumnya atau n-1 di sini adalah 0. Sehingga di sini kita masukkan 0, maka di sini nilai TDN-nya di sini
32,92, nilai TDN min satunya ini 0 kan gitu kan. Jadi makanya 3292, kita masukkan ke aksen 24,8, delta P-nya dari data ini 10 PSI, 10 PSI kemudian dikurang karena nilai WN-nya WN min satunya ini 0, jadi selalu 0 ya. Jadi begitu nilai ini itu kan sama dengan nilai ini nanti nilai WN-nya. Jadi 0 dikali karena 0 sesuatu dikali 0 ya sama dengan 0 ya. Jadi nggak ada pengaruh untuk nilai P aksen DN. Kemudian dibagi nilai ini jadi nilai PDN-nya bahwa dari nilai interpolasi kita dapatkan 2,186 dikurang dengan TDN min satunya di sini adalah 0 ya. Jadi 0 dikali nilai P SNDN juga 0. Sehingga kita dapatkan water influx-nya adalah 3.733 stok tank barrel. Nah ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan contoh 4 tadi kita dapatkan sekitar 4.400 kalau saya tinggal salah. 4.400 atau sekitar 4 ribuan dari stok tank barrel. Jadi ini tidak terlalu jauh berbeda ya 3.700-an dengan 4.000-an stok tank barrel ya. Jadi 4 ribuan ini kita dapatkan dari Van Everdingen. Sedangkan ini kita dapatkan dengan menggunakan metode Carter Tracy. Jadi ini bisa kita gunakan gitu ya. Nah, catatannya bahwa di sini kumulatif water influx pada T sama dengan 0 itu selalu 0 ya. Jadi itu adalah langkah pertama untuk prosedur Carter Tracy. Jadi selalu diingat untuk data awal, kondisi awal pada T sama dengan 0 untuk interval yang pertama, nilai kumulatif water influx-nya atau WEN untuk interval pada interval T sama dengan 0 itu selalu 0. Jadi ini selalu langkah pertama dari prosedur Carter Tracy. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya eh, kita akan gunakan untuk yang sejarah tekanan dari contoh 5 ya, sehingga datanya lebih banyak, intervalnya lebih banyak sehingga bisa lebih memahami nanti maksudnya yang kumulatif water influx pada T sama dengan 0 ini adalah 0 maksudnya seperti apa. Jadi kita akan gunakan contoh 5 ya untuk sejarah tekanan yang sama dengan metode Carter Tracy. Nanti kita akan bandingkan antara metode Carter Tracy ini dengan Van Everdingen dan Hertz. Jadi di sini kita udah buat tabulasi dalam penyelesaian ya di sini. Jadi untuk nilai keaksen, terus nilai TD dan nilai RED, maka kita akan tabulasikan. Jadi antara TD dan PD ini kita interpolasi nilai PD diinterpolasi untuk masing-masing nilai TD ini adalah ini 2,7, 3 dan seterusnya. Ini interpolasi yang kita dapatkan nilai PDN-nya, kemudian dari tabel kita akan dapatkan nilainya seperti ini interpolasi. Oke. Jadi ini untuk nilai P aksen ya, P aksen DN. Untuk nilai ini. Sehingga dari sini kita akan dapatkan ini data perhitungannya. Nah, ini untuk menghitung ini seperti apa? Maka kita akan gunakan rumus ini. Selalu kita gunakan sama rumus ini. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi kita akan lihat di sini 0, 300, 600, dan seterusnya. Tekanan 5000 turun, naik sedikit di hari T 1000 hari, 4750 turun lagi ke 4300. Untuk nilai TDN-nya, jadi kita dapatkan dari sini. Tinggal ini T dikali 300 ya, dikali 24 jam ya. Sehingga kita dapatkan TDN-nya seperti ini. Delta PN-nya adalah delta PN yang kita sebut dengan kumulatif pressure drop ya. Jadi delta PN-nya itu sama dengan P inisial dikurang dengan P interval tersebut. Jadi di sini adalah P inisial 5000. Jadi ini selalu menjadi patokan ya. Dikurang P interval di sini adalah jadi kalau kita buat interval ini interval 0, 1, 2, 3, 4 ya seperti ini buat. Jadi interval yang pertama 700 jadi 5000 dikurang 47 ya ini 300. Interval yang kedua 4,5 4500 berarti 5000 dikurang ini makanya 500. Interval yang ketiga juga begitu ya. Jadi persamaannya untuk delta PN adalah ini. P inisial dikurang dengan P di interval tersebut. Sehingga kita dapatkan delta PN yang seperti ini, interpolasi dari nilai TD, kemudian dari P aksen DN dengan cara sebelumnya, P aksen DN itu dari tabel maka kita akan dapatkan ini. Kemudian ini kita akan masukkan ke persamaan ini untuk menghitung water influx di setiap interval yang mulai dari interval 1, interval 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka di sini kita akan bagi-bagi menjadi beberapa time step ya. Kita akan bagi menjadi beberapa time step
Time step yang pertama dari 0 ke 300, time step kedua 300 ke 600, time step ketiga 600 ke 1000, dan yang terakhir 1000 ke 1200. Nah, ini jadi maksudnya. Jadi perhitungan yang pertama, WE untuk 1 berarti interval ke 1, N sama dengan 1. Jadi selalu bahwa di sini otomatis ini adalah WE interval N min 1 ya. Karena N-nya adalah 1, maka kita lihat interval 1 dikurang 1, yaitu WE atau interval 0 ya. Otomatis nilainya adalah 0 di sini. Kemudian ini nilai TD-nya, dan TD interval sebelumnya juga 0 karena T-nya adalah 0. Jadi ini 0. Ini kita kalikan dengan K, aksen atau konstanta. Ini kalikan dengan T. Kemudian dikurang dengan nilai ini ya. Jadi nilai ini 0 di sini akan sama dengan nilai di sini. Oke, kita kalikannya juga 0. Kemudian yang kedua, nilai PDN-nya dari data 2,762. Kita lihat di sini. Ini kita gunakan ya PDN-nya 2,762. Dikalikan dengan ini 0 karena di sini juga 0. Dikalikan dengan P aksen ya. P aksen DN-nya adalah 0,003958 ya di sini. Yang pertama. Kemudian ini kita selesaikan persamaannya sehingga kita dapat 295,598. Nah, nilai ini 295,598 ini otomatis kita akan gunakan ke time step yang kedua. Jadi ini akan muncul di pertama di sini. Jadi itu maksudnya. Jadi ini otomatis adalah nilai WE interval sebelumnya untuk kondisi yang kedua kan begitu. 295,598. Otomatis di sini 295,598 ini juga akan muncul di sini. Nah, nilai ini itu akan berpindah ke sebelah kanan ya. Di sini 109, ini juga di sini akan 109. Jadi perulangan ya jadinya. Jadi perulangan. Ini kalau dibuat di dalam formula Excel itu akan memudahkan. Jadi kita dapatkan hasilnya 745. Nilai ini juga akan kita gunakan kembali di sini 745. Di sini juga ada 745. 219 ini kita akan gunakan lagi di sini dan juga di sini. Dapat 993, kita masukkan lagi ke sini. Ini 993, ini juga 993. 366 di sini kita akan gunakan lagi di sini. Ini 366, di sini juga 366. Maka WE interval terakhir adalah kita dapatkan jadi ini 1,385,668 Stockholm barrel. Jadi kalau kita bandingkan dengan solusi dari Van Everdingen untuk kondisi unsteady state edge water drive, kita dapatkan ada dua tadi, ada 1380-an dan yang kedua adalah 1288 ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini, perbedaannya tidak jauh ya, sangat sangat sedikit, sangat kecil perbedaannya antara metode Carter-Tracy ini untuk perhitungan ini dengan Van Everdingen. Jadi kesimpulannya kita bisa menggunakan metode ini ya untuk memudahkan perhitungan jika kita tidak menggunakan solusi dari solusi Van Everdingen dan Hertz ya, untuk kondisi unsteady state edge water drive. Nah, jadi ini adalah cara tanpa kita menggunakan perhitungan prinsip delta P superposisi. Jadi kita tidak menggunakan delta P superposisi di sini. Oke, ini untuk eh, cara perhitungan dengan menggunakan metode Carter-Tracy untuk kondisi unsteady state-nya tanpa superposisi.